Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menyimak video pada kesempatan kali ini. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Inam SHMAG, serta teman-teman MPIB yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi tentang generasi milenial dan implikasinya dalam manajemen pendidikan, yang beranggotakan Cecilia Indah Hapsari, Lisa Nur Alif Alfiatin, dan Muhammad Rizal Nur Mahmudi. Pengertian generasi milenial. Generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir di antara tahun 1931 sampai 2003. Mereka adalah generasi yang cenderung lebih fleksibel dan menyukai kebebasan serta hal yang sifatnya personal. Sikap kerja mereka pun berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Salah satunya adalah generasi milenial ini memiliki preferensi yang kuat terkait dengan struktur organisasi dan sistem yang mendukungnya. Bisa disimpulkan bahwa generasi milenial atau generasi Y adalah suatu generasi yang memiliki kemampuan pribadi atau personal di atas rata-rata, karena mereka paham dengan pekerjaan yang mereka geluti dan mereka lebih percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Karena generasi milenial merupakan generasi yang hidup di zaman teknologi dan informasi yang berkembang pesat, sehingga mereka dengan mudah dalam menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan. Materi yang kedua yaitu implikasi generasi milenial dalam manajemen pendidikan. Pendidikan masa generasi milenial menjadi ajang untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, serta prestasi dalam menghadapi persaingan dalam bidang pendidikan. Tentunya model pembelajaran di generasi milenial tak jauh dari penggunaan teknologi yang sedang berkembang saat ini, yang membuat segalanya itu menjadi jauh lebih mudah dan efektif serta efisien. Sistem pendidikan yang dilakukan hampir semua menggunakan teknologi canggih seperti handphone, internet, wifi, LCD proyektor, komputer atau laptop, tablet, iPad, dan sebagainya. Teknologi yang berkembang semakin pesat membawa perubahan terutama dalam bidang pendidikan. Sekarang sudah jarang kita temukan peserta didik yang mencari jawaban tugas sekolahnya melalui buku fisik, melainkan melalui internet. Pembahasan yang ketiga yaitu peran guru dalam manajemen pendidikan pada generasi milenial. Pembelajaran abad ke-21 menuntut banyak hal dari seorang guru, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan. Dalam perannya, seorang guru itu perlu menguasai berbagai bidang yang mahir dalam hal termasuk inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Memahami psikologi pembelajaran dan memiliki keterampilan konseling, mengikuti perkembangan tentang kebijakan kurikulum dan isu pendidikan, mampu mendesain pembelajaran, mampu memanfaatkan media dan teknologi baru dalam pembelajaran, dan tetap menerapkan nilai-nilai untuk pembentukan kepribadian dan akhlak yang baik. Guru merupakan pendidik profesional yang harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan bermutu. Pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan pribadi yang utuh dengan pembelajaran yang mengembangkan kreativitas peserta didik dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, tujuan utamanya yaitu membangun kemampuan belajar peserta didik dan mendukung perkembangan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, aktif dan mandiri. Guru juga perlu memperkuat keinginketahuan intelektual siswa, keterampilan mengidentifikasi dan memecahkan masalah, dan mereka mampu untuk membangun pengetahuan baru dengan orang lain. Guru yang ahli dalam mencari tahu bersama-sama dengan siswa mereka, bagaimana cara mencari tahu, bagaimana melakukan sesuatu, dan bagaimana cara untuk mengetahui sesuatu atau bagaimana menggunakan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang baru secara baik dan benar. Pembahasan yang keempat yaitu keterampilan guru dalam manajemen pendidikan pada generasi milenial. Yang pertama itu ada membantu perkembangan partisipasi peserta didik. Nah, di era virtual ini partisipasi setiap orang dapat dibentuk melalui konektivitas internet termasuk pada peserta didik. Guru dapat
bereksperimen dengan aplikasi pembelajaran atau bahkan media sosial untuk melibatkan peserta didik berkolaborasi, mengunggah partisipasi peserta didik untuk mengakses dan berbagi materi-materi pembelajaran yang relevan, juga mengembangkan kreativitas dan produktivitas mereka. Yang kedua itu ada mendorong kerjasama dan komunikasi. Lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dapat menantang peserta didik untuk mengekspresikan dan mempertahankan posisi mereka dan menghasilkan ide-ide mereka sendiri berdasarkan refleksi. Mereka juga dapat berdiskusi, menyampaikan ide dan gagasan satu sama lain, bertukar sudut pandang yang berbeda, mencari klasifikasi, dan berpartisipasi. Dengan demikian, maka kerjasama dan komunikasi yang baik akan terbangun. Yang ketiga itu ada menggunakan sarana belajar yang tepat. Memanfaatkan teknologi dapat menjadi alternatif sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Interaksi peserta didik dan teknologi sudah semakin erat. Hal tersebut itu dapat menjadi motivasi tersendiri bagi peserta didik untuk antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Ditambah lagi, pemanfaatan teknologi sebagai sarana dan media pembelajaran dapat membuka wawasan peserta didik yang memang hidup di zaman digital. Namun, untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, tentu saja dalam memanfaatkan sarana dan teknologi itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, metode, dan bahan ajar. Yang keempat itu ada memfokuskan model pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, di sini guru itu harus dapat mengelola dinamika kelas dan mendukung pembelajaran secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang dapat mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi apa yang mereka dapat, apa yang mereka punya, dan apa yang mereka pahami. Yang terakhir itu ada mengembangkan pembelajaran tanpa batas. Nah, peserta didik memiliki beragam pilihan dalam belajar, tidak terbatas ruang kelas. Penggunaan beragam teknologi di luar kelas itu memungkinkan peserta didik untuk memiliki bentuk-bentuk pembelajaran, baik melalui buku, website, media sosial, dan lain-lain. Hal ini mendorong peserta didik memiliki pengetahuan yang luas. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.